Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri, NIM 2041050281. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian ini merupakan bentuk paling sederhana dari analisis ekonomi makro mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Di sini terdapat 4 aliran. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dan yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contoh, yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Yang kedua, pada kenaikan pendapatan, menaikkan pengeluaran konsumsi. Dan yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dan tingkat disposable income. Kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi investasi dan pengertian investasi. Pengertian investasi. Investasi bisa dikatakan sebagai penanaman modal. Jadi, investasi itu di sini bisa kita katakan sebagai penanaman modal. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal. Yang kedua, pengganti barang-barang modal yang telah diapresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan pabrik, kantor, dan lain-lain. Dan yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut bisa dikatakan dengan investasi bruto. Tabungan penentu investasi. Di sini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama,
tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama fungsi investasi otonomi dan yang kedua fungsi investasi terpengaruh. Keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Dan yang terakhir, ketika investasi sama dengan tabungan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.